Eh, Awal mula menjadi goeser, saya pernah cerita ya, dan sudah saya posting juga. Hari ini saya mau cerita awal mula menjadi seorang YouTuber. Terlalu keren sih kata-kata YouTuber buat saya. Ini aja deh, kata-katanya saya ganti. Tukang upload video ke YouTube. Ceritanya itu berawal dari tahun 2020. Waktu itu pandemi ya. Kemudian bingung mau ngapain, goes juga sendirian. Biasanya kalau goes rame-rame kan enak ya, sambil ngobrol, sambil istirahat, nongkrong di mana, ngopi-ngopi gitu. Tapi karena sendirian jadinya gabut. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli action kamera seperti yang saya pakai sekarang ini, GoPro 7 Hero Black. Waktu itu harganya sekitar 4 jutaan. Dan saya pakai video itu untuk mengabadikan momen goes saya pada waktu goes sendirian itu. Awalnya sesimpel itu, karena gabut bingung mau ngapain, akhirnya coba deh bikin video terus upload di YouTube. Nggak pernah berpikir sampai sejauh ini harus dimonetisasi, dapat uang dan sebagainya. Mengalir gitu aja. Jadi video yang saya buat pun ya ala kadarnya, hanya sekedar mengikuti perjalanan gue saya tanpa ada skenario, tanpa ada macem-macem lah gitu, seperti YouTuber atau goeser-goeser pro yang lainnya. Sampai sekarang sudah hampir 350 video yang saya upload ke YouTube dengan berbagai versi ya. 90% video yang saya upload itu berisi aktivitas goes saya sehari-hari, baik walk, kemudian explore daerah Cikarang, Setu, Jonggol dan yang lainnya. Setahun setelah saya mulai rajin upload ke YouTube itu, alhamdulillah subscriber sudah mencapai 1000 lebih. Kemudian jam tayang juga sudah mencapai 4000 dan sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi setahun kemarin bulan Maret kalau nggak salah, saya ajukan proses monetisasi dan disetujui. Terus dalam perjalanan itu saya karena sering upload, kemudian berinteraksi dengan sesama orang-orang yang hobi goes dan mengupload ke YouTube, akhirnya saya diajak untuk bergabung ke komunitas goes yang sering upload ke YouTube, namanya itu YouTuber Sepeda Indonesia. Akhirnya saya bergabung di komunitas tersebut dan banyak belajar tetek bengek berhubungan dengan video goes, berhubungan dengan upload di YouTube, termasuk tips dan trik bagaimana supaya video goes kita banyak ditonton oleh audiens kita. Ya walaupun sejauh ini subscriber saya juga belum beranjak dari angka 2000, kemudian jam tayang saya juga sedikit, kemudian uang yang saya hasilkan juga nggak begitu banyak, tapi so far saya cukup puas dengan pencapaian saya ini, karena memang kembali ke tujuan awal tadi itu, saya upload video ke YouTube itu awalnya karena gabut saja gitu. Satu kelemahan saya adalah saya nggak bisa goes jauh. Jadi
momen goes yang saya abadikan dan saya upload ke YouTube itu biasanya terbatas di daerah Cikarang, Setu, sedikit Jonggol, tidak bisa lebih dari itu. Kenapa ya? Karena terhalang dengan waktu. Goes terjauh yang pernah saya tempuh itu 80 km pulang pergi ke Curug Ciamas ya, di Cariu, Jonggol. Itu saya berangkat jam 5 pagi, sampai ke rumah lagi itu jam 1 siang. Dan itu effortnya cukup besar karena Pak. Kenapa? Karena ya setelah itu fisik saya sepertinya nggak kuat, sakit 2 hari, dan akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk oke lah, kita goes sesuai dengan kemampuan saja, jangan dipaksakan apalagi sampai membuat sakit. Beberapa manfaat video goes itu saya upload ke YouTube. Itu antara lain ya, saya jadi kenal banyak teman-teman yang hobi goes dan hobi upload ke YouTube ya. Ada teman-teman dari Papua, kemudian dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, apalagi dari Jawa ya. Bahkan di sekitaran Cikarang pun lumayan banyak tuh teman-teman yang hobi goes, kemudian sering berinteraksi di YouTube. Akhirnya bisa berinteraksi secara offline atau ketemu langsung. Itu sih yang paling penting buat saya, karena menambah teman, menambah silaturahmi itu sangat bermanfaat. Tips buat teman-teman yang mau mulai mengupload konten goes ke YouTube, tipsnya cukup satu aja dari saya, konsisten. Jadi jangan berharap banyak dulu, yang penting kalian upload saja video goes kalian, kemudian perbaiki step by step. Nanti akan ada banyak teman-teman yang berinteraksi dengan kalian di YouTube itu dan banyak masukan. Nah, masukan itu silahkan dipelajari, kemudian bisa digunakan untuk improve video kalian yang ada di YouTube. Saya sendiri juga masih perlu banyak belajar dari teman-teman yang sudah senior, sudah sukses ya. Terus jangan langsung berharap saya upload video sekali terus langsung dapat uang. Enggak seperti itu konsepnya. Karena proses itu yang sangat penting. Proses yang baik, step by step pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Itu yang menurut saya sangat penting. Terus tips yang kedua, jangan baperan ya. Karena komentar di YouTube, komentar di dunia maya itu kadang pedes, terus kadang kalau berpikir dimasukkan ke hati pasti akan sakit hati. Jadi ya santai saja, jadikan masukan feedback itu sebagai cambuk kita untuk improve lagi ke depannya. Tips yang ketiga, jangan gampang menyerah. Saya sudah 350 video yang saya upload. Rata-rata video yang saya upload itu sekitar 10 menit. Kalau kalian lihat effortnya cukup besar ya. Berapa lama waktu yang saya gunakan untuk membuat video, mengedit video, mengupload video dan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Tapi subscriber saya masih 2000. Kemudian uang yang saya hasilkan juga masih sangat sedikit. Tapi ya saya nggak menyerah. Harapannya sih semakin banyak teman-teman yang suka goes, suka upload video ke YouTube, sehingga nanti tujuan besarnya ya, bukan tujuan besarnya sih, ini impian saya saja. Nantinya itu semakin banyak orang yang goes,
semakin banyak orang yang upload ke YouTube, otomatis goeser sepeda di Indonesia itu, goeser sepeda apa sih namanya, otomatis orang yang goes di Indonesia itu akan semakin banyak, sehingga kondisi kita sekarang ya yang macet, yang penuh dengan polusi itu bisa sedikit berkurang dengan kontribusi kita dan teman-teman semuanya. Oke, itu saja cerita awal mula goes saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya All Bike Community. Kalian bisa temukan update goes di Cikarang dan sekitarnya. Semoga suatu saat kita bisa ketemu, bisa berinteraksi, bisa berdiskusi lebih lanjut secara offline, menambah pertemanan, menambah tali silaturahmi, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.